Jadi kali ini kita masih bahas ya tentang sifat fisis larutan. Dan yang bab subbabnya itu adalah satuan konsentrasi, teman-teman. Nah, jadi konsentrasi itu sendiri itu merupakan banyaknya zat terlarut ya, teman-teman. Banyaknya zat terlarut yang ada pada sejumlah tertentu larutan. Nah, biasanya kita mau bahas 3 doang di sini ya, 3 aja. Yang paling sering dipakai gitu. Yang pertama itu adalah persen berdasarkan massa, persen massa nih ya berarti ya. Persen massa. Terus yang kedua itu adalah molaritas, lambangnya M besar. Dan yang ketiga adalah molalitas, lambangnya itu adalah M kecil. Nanti kita bahas satu-satu nih. Jadi persen massa itu sendiri adalah massa zat terlarut ya, massa zat terlarut dibagi sama massa larutan, di mana massa larutan ini itu terdiri dari massa zat terlarut ditambah sama massa pelarut. Nah, misalnya kalian melarutkan suatu zat larut A ya ke dalam pelarut B ya kan. Nah, berarti kan persen massanya itu massa A atau MA kita tulis ya per MA ditambah MB ya kan dikali 100%. Ini adalah persen massa. Terus yang kedua itu adalah molaritas, lambangnya itu adalah M besar. Itu pengertiannya adalah mol zat terlarut dibagi sama liter larutan. Jadi kalau misalnya satu dalam mili gitu atau dalam biasanya mili sih ya, itu kalian ubah dulu ke dalam liter ya sebelum dihitung sebagai molaritas. Jadi saya ulang lagi ya, molaritas itu lambangnya M besar adalah mol zat terlarut dibagi sama liter larutan. Nah, gimana kalau molalitas? Dia itu lambangnya M kecil ya, dia adalah mol zat terlarut sama atasnya. Nah, beda di bawah ini nih. Kalau molalitas itu adalah massa pelarut dalam satuan kilogram. Jadi kalau kalian ngubah dari liter ke kilo ya kan harus dikali sama kerapatan ya atau density-nya gitu. Density larutan tersebut gitu. Perbedaan di situ tuh, teman-teman. Nah, di sini ada soal. Hitunglah molalitas larutan asam sulfat yang mengandung 24,4 gram asam sulfat dalam 198 gram air. Dan diketahui MR asam sulfat adalah 98,08 gram per mol. Jadi di sini kita nyarinya molalitas ya atau M kecil nih. Molalitas atau M kecil. Itu pengertiannya adalah mol zat terlarut ya kan dibagi sama kilogram pelarut. Berarti disinilah mol asam sulfat ya teman-teman ya, mol asam sulfat per kilogram air ya kan. Nah, gimana? Pertama-tama kita cari dulu mol asam sulfatnya nih. Mol itu kan pengertiannya sama dengan gram dibagi sama MR ya kan. Asam sulfatnya itu dimasukkan ke dalam air sebanyak 24,4 gram dan MR-nya adalah 98,08 gram per mol. Nah, berarti berapa nih molnya ya kan di situ. Tinggal kita bagi aja ya. 24,4 dibagi 98,08. Hasilnya adalah 0,2488 mol. Oke. Sekarang kilogram pelarutnya berapa? Dia itu pakai dari 24,4 gram dimasukkan ke dalam 198 gram air. Nah, kan kita ubah dari gram itu menjadi kilogram ya, teman-teman ya. Berarti 198 gram dibagi, kalau ke kilo kan berarti dibagi 1000 ya. Dibagi 1000 gram. Itu hasilnya sama dengan 0,198 kilo. Nah, sekarang berapa molalitasnya ya atau M kecilnya? Itu sama dengan 0,2488 ya kan mol kan dibagi sama 0,198 kilo. Nah, itu hasilnya berapa tuh? Dibagi 0,198. Hasilnya adalah 1,2564 M kecil. Jadi kayak gitu teman-teman. Ini hasilnya ya.
1,2564 molal. Oke. Nah, lanjut lagi soal nomor 2. Hitunglah molaritas larutan 0,396 M kecil ya, molal glukosa C6H12O6, dan diketahui juga MR glukosa adalah 180,2 gram per mol. Dan kerapatan atau density-nya ya teman-teman, ini density sama aja. Larutannya adalah 1,16 gram per mili. Nah, pertama kita cari dulu molalitasnya ya. Kita ubah ke dalam masing-masing satuannya nih. Molalitas itu atau M kecil itu sama dengan mol zat terlarut dibagi sama kilogram pelarut. Nah, kalau misalnya dia hasilnya 0,396 ya kan, itu berarti molnya itu adalah 0,396 mol glukosa ya berarti ya di sini ya. Dibagi sama pelarutnya. Pelarutnya itu kita nggak tahu sebenarnya sih. Di sini pelarutnya itu berarti 1 kilo atau 1000 gram ya kan. Oke, kita udah dapat nih. Molnya segini, glukosanya, terus pelarutnya itu punya massa 1 kilo. Oke, nah terus di sini berarti kita ubah dulu. Kita mau tahu kan di sini berapa gram nih glukosanya supaya nanti kita bisa tahu, karena molaritas itu atau M besar itu sama dengan mol zat terlarut per liter larutan ya kan. Berarti kita harus tambahin dulu tuh di situ tuh. Nah, berarti gram glukosanya berapa tuh? Gram glukosa itu sama dengan mol glukosa ya teman-teman ya, dikali sama MR glukosa. Molnya berapa glukosa? Dia adalah 0,396 gram per mol. Dikali MR-nya adalah 180 gram per mol. Oke. Hasilnya itu adalah 71,36 gram. Nah, berarti gram larutannya itu adalah 1000 nih teman-teman yang awalnya. 1000, pelarutnya 1000. Ini adalah gram pelarut ditambah sama gram zat terlarut ya. Ditambah sama 71,36. Berarti hasilnya sama dengan 1071. Kita bulutin aja ya. 71. Nah, sekarang kita cari liter larutannya berapa nih. Ini kan berarti kan kalau kerapatan itu teman-teman ya, kerapatan atau density itu kan satuannya adalah gram per mili ya. Berarti kalau misalnya kita udah punya 1000 gram, 1000 gram itu berarti berapa mili tuh, gitu kan. Nah, berarti di sini kita punya gramnya itu adalah 1071 gram. Nah, supaya berubah jadi mili, berarti dia harus dibagi 1,16 gram per mili. Berarti berapa tuh hasilnya? Oke, tes 1 2 3. Nah, jadi setelah dibagi ya, 1071 dibagi 1,16 itu hasilnya adalah 923,27 mili ya. Nah, berarti molaritasnya itu adalah, molnya berapa tadi? 0,396 mol ya kan, dibagi sama, ini diubah ke liter ya, dengan 0,9233 liter dibagi 0,9233 liter. Hasilnya adalah berapa tuh? 0,396 dibagi 0,9233. Hasilnya adalah 0,9233
0,4289 molar. Oke, jadi kayak gitu teman-teman caranya. Lanjut lagi ke soal nomor 3. Kerapatan dari 2,45 M molar ya. Larutan metanol CH3OH adalah 0,976 gram per mili. Nah, pertanyaannya adalah berapa molalitas M kecil larutan tersebut, di mana MR metanol adalah 32,04 gram per mol. Oke, di situ diketahui ya, molaritasnya atau M besar adalah 2,45 M. Berarti dia adalah 2,45 mol per 1 liter larutan, ya kan? 1 liter larutan. Oke. Nah, sekarang kita cari lagi gram si metanol ya. Gram metanol itu adalah mol metanol dikali sama MR metanol, ya kan? Berarti 2,45 mol dikali sama 32,04 gram per mol. Kan dicoret ya. Hasilnya sama dengan gram kan, teman-teman. 2,45 dikali 32,04. Hasilnya adalah 78,498 gram. Nah, ini kan dalam 1 liter ya teman-teman. Kita ubah dulu ke dalam kilo, karena molalitas itu adalah mol per kilo, ya kan, kita udah tahu tadi tuh. Nah, berarti kita ubah ke dalam kilo, berarti dia harus dikali sama density-nya teman-teman. Berarti 1000 mili atau 1 liter ya, dikali sama 0,976 gram per mili. Ini kan dicoret nanti hasilnya sama dengan gram teman-teman. Berarti hasilnya adalah 0,976 liter ya, atau 976 mili, ya kan. Oh, gram, sorry, 976 gram atau 976 gram. Ini kilo ya. Nah, berarti gram pelarutnya adalah gram larutan dikali sama gram zat terlarut. Dalam hal ini adalah metanol ya. Gram larutannya adalah 976 gram dikurangi sama 78,498 gram. Berarti berapa tuh? 976 dikurangi 78,498. Hasilnya adalah 897,50 gram atau 0,8975 kilo. Nah, berarti molalitas, kan rumusnya kan mol per kilo ya. Kilo per larut ya teman-teman ya. Sama dengan 2,45 mol dibagi sama 0,8975 kilo. Hasilnya adalah berapa tuh? 2,45 dibagi 0,8975. Hasilnya adalah 2,7298 M kecil. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, lanjut lagi ke soal terakhir nih. Soal nomor 4. Hitunglah molalitas 35,4%. Ini persen massa ya teman-teman ya. Persen massa larutan asam fosfat H3PO4 berarti ya. Dan diketahui MR asam fosfat adalah 98 gram per mol. Kita nyarinya molalitas ya. Molalitas M kecil adalah mol zat terlarut per kilogram pelarut. Oke. Nah, persen massa itu teman-teman, itu adalah, tadi kan udah tahu kan dia, massa zat terlarut dibagi sama massa larutan ya, dikali sama 100%. Nah, kalau hasilnya 35,4%, itu berarti ada 35,4 gram
zat larutan dalam 100 gram, ya kan? Larutan, oke. Nah, kalau diubah ke dalam liter berarti ada 354 gram berarti ya, dibagi sama 1000 gram. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini berarti adalah gram dari asam fosfat, ya kan? Dan ini adalah gram dari larutan. Nah, sekarang kita tinggal harus tahu tuh berarti berapa gram pelarutnya aja gitu kan. Gram pelarutnya aja itu adalah 1000, jangan dulu deh, atau gram larutan dikurangi sama gram zat telarut. Zat telarut adalah asam fosfat, ya kan. Berarti 1000 dikurangi sama 354. Berapa tuh hasilnya ya? Kita lihat ya. 1000 dikurangi sama 354 itu hasilnya adalah 646 gram atau 0,646 kilo. Nah, berarti molaritasnya adalah mol dari, tulis ulang aja, mol per kilo ya. Berarti adalah molnya tadi, ini kita ubah ke mol dulu ya. Berarti mol gram per mr ya. Gramnya adalah 354 dibagi sama mr-nya 98. Berarti berapa tuh? 354 dibagi 98. Hasilnya adalah 3,61 mol. Berarti molnya adalah 3,61 mol. Dibagi kilonya adalah 0,646 kilo. Dibagi sama 0,646, hasilnya adalah 5,5917 molal. Oke, jadi kayak gitu teman-teman cara perhitungannya untuk yang molaritas M besar ya, molalitas M kecil sama persen berat ya. Semoga membantu materinya dan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih.